Dia mungkin baru saja bertengkar dengan keluarganya. Aku tidak suka memanfaatkan situasi orang lain. Begitu ya, sebenarnya. Kalau seorang gadis mau berbagi kamar denganmu, pasti dia tertarik padamu. Kamu bisa lebih sering ngobrol dengannya, untuk mempererat hubungan. Melihat hal itu, aku pun tenggelam dalam lamunan. Gagah dan dingin. Dia tertarik padaku. Kenapa dia tertarik padaku? Hanya karena aku membantu mereka di kereta bawah tanah. Dan beberapa menit setelah aku melamun, pintu kamar mandi terbuka. Sebuah sosok bertubuh tinggi yang hanya mengenakan jubah mandi putih keluar. Aku hanya melirik sebentar lalu mengalihkan pandangan. Daripada bertanya dengan kesal, kenapa tidak pakai baju dulu sebelum keluar? Chen Moling malah mengibaskan rambut panjangnya yang indah dan bertanya, kamu pikir aku gini ganteng? Aku terpaksa menjawab, tidak ada bedanya. Kalau gini, aku bingung. Dia tiba-tiba berkata hal aneh itu, dan aku tanpa sadar menoleh. Tapi detik berikutnya, gadis tercantik di sekolah itu menarik jubah mandinya ke bawah. Tiba-tiba suasana menjadi sunyi. Chen Moling tak bisa menahan diri, dan tertawa seperti lonceng perak. Sebab, meski jubah mandinya sudah dilepas, di bawahnya dia sudah mengenakan pakaian. Bagian bawahnya memakai celana pendek, yang tertutupi jubah mandi sehingga tampak seolah-olah tidak mengenakan apa-apa. Kenapa kamu seperti anak kecil? Benarkah? Tapi sepertinya aku melihat ada rasa penyesalan di mata seseorang. Aku menjawab, kamu pasti salah lihat. Lalu berjalan ke kamar mandi. Setelah melihatku masuk, Chen Moling langsung ambruk duduk di tempat tidur. Wajahnya memerah. Entah sedang memikirkan apa. Di dalam kamar mandi, keadaanku pun tak jauh berbeda. Aku mengatur suhu shower ke yang terendah. Baru kemudian hati yang panas itu mereda. Setelah mandi air dingin selama setengah jam penuh, barulah aku berganti pakaian dan keluar dari kamar mandi. Chen Moling sudah berbaring di bawah selimut. Melihat itu, hatiku sedikit tenang. Ternyata dia masih tahu batasnya. Saat itu, Chen Moling tiba-tiba bertanya dengan nada menggoda. Bukankah katanya cowok mandi cepat? Kenapa kamu malah lebih lama dari aku? Jangan-jangan kamu lagi ngapain di dalam? Aku meliriknya tanpa berkata apa-apa. Lalu langsung berbaring di selimut tempat tidur yang lain. Tapi begitu berbaring, alisku langsung berkerut. Kenapa selimut ini terasa hangat? Dan ada aroma harum yang lembut. Lalu aku menoleh lagi ke Chen Maolin. Oh, aku sudah mencoba kedua tempat tidur itu. Akhirnya aku merasa tempat tidur ini lebih nyaman. Aku benar-benar tidak tahu harus menjawab alasan itu seperti apa. Lalu aku mengeluarkan ponsel. Berniat melanjutkan obrolan dengan si cowok manja. Ternyata dia sudah mengirim pesan beberapa menit yang lalu. Makanan sudah siap. Aku makan dulu. Tidak bisa ngobrol dulu. Aku langsung merasa sedikit putus asa. Kenapa sih orang ini selalu mengecewakan di saat-saat penting? Kemudian aku mematikan ponsel. Menutup mata. Dan berniat tidur. Tapi saat itu Chen Moling tiba-tiba bertanya. Luran, kamu sudah tidur? Aku menjawab asal-asalan, sudah tidur. Tapi kata-kata Chen Moling selanjutnya membuat mataku langsung terbuka. Luran, aku agak takut tidur sendirian di satu tempat tidur. Bagaimana kalau kita tidur berdua saja? Mendengar itu, aku langsung bingung harus menjawab apa. Dan tepat saat itu, dari lorong di luar pintu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang ribut. Lalu, banyak ketukan pintu berbunyi bersamaan. Tolong periksa pintu. Polisi sedang melakukan pemeriksaan rutin. Kami mendapat laporan bahwa di sini ada organisasi ilegal. Jangan panik, kami hanya akan memeriksa sebentar saja. Aku dan Chen Moling langsung melotot. Kami berdua terdiam kaget. Lalu aku segera mendekati jendela, membuka tirai sedikit, dan melihat di depan pintu hotel. Sudah ada 3 mobil polisi yang menghalangi jalan. Chen Moling tidak membawa KTP saat check-in. Ditambah lagi penampilanku yang garang. Jika ketahuan pasti akan merepotkan. Maka aku langsung mengambil keputusan. Berniat memeluk Chen Moling dan melompat ke bawah. Sementara itu, mata Chen Moling menjelajahi ruangan. Dia sedang memikirkan apakah harus bersembunyi di toilet, di lemari, atau di bawah meja. Saat dia masih bingung, aku sudah mendekatinya dengan wajah serius. Lalu aku bahkan mengatakan akan membawanya melompat dari jendela. Chen Moling terkejut. Dia tidak ingin merasakan hal seperti itu. Tepat saat aku mendekatinya, Chen Moling tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Aku pikir aku punya cara untuk mengatasinya. Mata Chen Moling sedikit berbinar. Tunggu di sana. Jangan keluar. Setelah berkata begitu, dia membuka pintu dan keluar. Lalu menutupnya kembali. Melihat itu, aku langsung menunjukkan ekspresi bingung. Sementara itu, di koridor, seorang polisi melihat Chen Moling keluar, dan bergegas mendekatinya untuk menanyai. Tapi Chen Moling lebih dulu berbicara. Aku tidak membawa KTP, tapi Kapten Feng bisa membuktikan identitasku. Chen Moling menunjuk ke arah seorang perwira yang tampak seperti kapten di kejauhan. Lalu berkata, polisi itu tampak bingung, tapi tetap berbalik dan menjelaskan situasinya kepada kaptennya. Setelah mendengarnya, Kapten Feng dengan tidak sabar menyuruhnya langsung membawa orang itu kembali. Namun, begitu dia melihat wajah Chen Moling dengan jelas, dia langsung terdiam. Lilin, apa yang kamu lakukan di sini? Chen Berlin melihat hal itu dan segera mendekat. Setelah menyapa dengan sopan, dia mulai berbohong. Aku keluar hari ini untuk mengurus sesuatu. Ternyata sudah terlalu malam, dan aku tidak mau merepotkan ibu pengurus asrama. Jadi aku mencari penginapan sembarangan untuk menginap. Kapten Feng mendengarkan dan mengangguk. Lalu, dengan nada serius menasihatinya, agar berhati-hati dan kembali ke asrama dengan patuh lain kali. Aku akan pulang besok pagi. Paman Feng, tolong jangan ceritakan hal ini pada ibuku, ya. Kalau dia tahu aku pasti akan dimarahi habis-habisan. Melihat ekspresi Chen Moling yang tampak malang, Kapten Feng hanya bisa menyetujuinya dengan pasrah. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berbalik pergi. Chen Moling pun berjalan kembali ke pintu kamarnya. Namun dia menyadari dengan canggung
bahwa dia lupa membawa kartu kunci. Sekarang dia benar-benar terjebak. Jika dia mengetuk pintu, bukankah itu berarti memberitahu Paman Feng bahwa dia datang bersama orang lain untuk menginap? Tepat saat Chen Molin terjebak dilema, terdengar suara pintu terbuka pelan. Pintu kamar perlahan terbuka sedikit. Chen Molin pun segera masuk ke dalam kamar. Namun, tanpa disadarinya, polisi muda tadi tiba-tiba berkata kepada Kapten Feng, "Kapten, sepertinya pintu tadi dibuka dari dalam. Sepertinya ada orang lain di dalam. Menurut Anda, apakah kita harus?" Namun, sebelum dia selesai bicara, dia langsung dipotong oleh Kapten Feng, yang menyuruhnya diam dan mengatakan, agar hal ini dianggap tidak melihatnya, lalu melemparkan tatapan, "Kamu masih terlalu muda," kepada polisi muda itu. Sementara itu, di dalam kamar, Chen Maolin menenangkan diri sejenak, dan memuji, "Luran, untung kamu membuka pintu tepat waktu. Kalau tidak, aku akan ketahuan. Di luar ada orang yang kamu kenal. Dulu kita tetangga di kompleks perumahan yang sama. Dan, dia sangat akrab dengan orang tuaku, ibuku dan dia bekerja di kantor yang sama. Bahkan hubungan mereka adalah atasan dan bawahan." Aku mengangguk, tanpa berpikir panjang, lalu kembali ke tempat tidur berniat melanjutkan tidur. 10 menit kemudian, setelah bermain ponsel sebentar, Chen Maolin melihat aku tidak berbicara lagi, lalu tak bisa menahan diri untuk bicara lagi. "Luran, bagaimana kalau besok kita pergi ke taman hiburan?" Tapi tak ada jawaban selama setengah hari. Chen Maolin diam-diam memutar kepalanya, dan ternyata aku sudah tertidur. Kemudian, Chen Maolin dengan kesal duduk di tempat tidur, lalu mengeluarkan pensil alis dari tasnya, dan perlahan-lahan mendekatiku mendekat perlahan. 15 menit kemudian, Chen Maolin yang puas kembali ke selimutnya, bermain ponsel sebentar, lalu tertidur lelap. Keesokan paginya, aku bangun tepat pukul 7. Setelah melakukan 100 push-up satu tangan di kamar, barulah aku berhenti. Saat itu terdengar suara tepuk tangan. Chen Maolin entah kapan sudah bangun, duduk di tepi tempat tidur sambil bertepuk tangan. Dia tersenyum nakal memuji saya yang sangat disiplin. Saat berbicara, dia terus menatap wajah saya. Di tengah kalimat, dia mulai tertawa terbahak-bahak, dan tawanya semakin berlebihan, hingga akhirnya dia terjatuh ke tempat tidur sambil tertawa. Saya melirik gadis bodoh itu dengan pasrah, lalu masuk ke kamar mandi. Tak lama kemudian, terdengar desahan pasrah dari dalam kamar mandi, dan Chen Maolin kembali tertawa hingga terjatuh ke tempat tidur. 1 jam kemudian, saya membawa Chen Maolin ke taman hiburan. Meskipun baru pukul 8 pagi, taman hiburan itu sudah banyak orang. Kebanyakan pasangan muda atau keluarga beranggotakan 3 orang. Semalam aku sudah menyiapkan rencana. Hari ini aku akan membawamu berkeliling taman hiburan. Melihat keramaian di taman hiburan, perasaanku pun menjadi sangat baik. Sudah setidaknya 6 atau 7 tahun sejak terakhir kali aku ke taman hiburan. Selanjutnya, petualangan kami berdua di taman hiburan pun dimulai. Chen Maolin sengaja memilih beberapa wahana yang sangat menegangkan, hanya untuk melihat apakah aku akan takut. Hasilnya, sepanjang perjalanan aku tetap tenang. Justru dia sendiri, yang ketakutan setengah mati oleh setiap wahana menegangkan. Setelah mencoba 2 wahana, aku memanfaatkan waktu istirahat untuk memasukkan hadiah 1 juta yuan dari Great Escape. Hari pertama yang masuk rekening dini hari tadi ke dalam cerita. Lalu aku mulai menghitung keuntungan yang akan kudapat 7 hari lagi. Tepat saat itu, Chen Maolin kembali menggenggam tanganku, dan berseru dengan antusias ingin mencoba rumah hantu. Dia berpikir mungkin bisa membuatku takut, tapi sayangnya dia tidak menemukan hal yang bisa membuatku takut. Begitu sampai di depan rumah hantu, dari jauh aku melihat tengkorak raksasa. Mulut tengkorak itu adalah pintu masuk. Di dahinya tertulis 4 karakter, penginapan hantu. Petugas di pintu masuk dengan cepat menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan. Lalu hanya 1 atau 2 orang yang diizinkan masuk. Setelah aku menarik Chen Maolin masuk ke pintu masuk, lampu di sekitarnya tiba-tiba padam. Di kegelapan terdengar teriakan-teriakan, yang membuat Chen Maolin langsung memeluk lengan saya. Melihat itu, saya menenangkannya agar tidak gugup, karena ini belum dimulai, dan di rumah hantu ini tidak ada hantu sungguhan. Kemudian saya menarik Chen Maolin berjalan di depan, sementara dia menunduk mengikuti dari belakang. Tepat saat kami sampai di sebuah tikungan, tiba-tiba papan peti mati terbuka dan seorang pria yang seluruh tubuhnya dibalut perban berdiri. Detik berikutnya, teriakan kasar menggema di seluruh rumah hantu. Tentu saja itu bukan teriakan Chen Maolin, bukan milikku, melainkan milik orang yang terbungkus perban itu. Karena saat itu, sebuah tinju sebesar panci tanah liat, hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahnya. Aku terkejut setengah mati. Hampir saja terjadi kecelakaan fatal. Aku melotot ke arah orang yang terbungkus perban itu sambil mengomel. "Maaf, kakak, aku salah, aku akan segera pergi." Lalu dia buru-buru merangkak kembali ke dalam peti mati, dan menutup papan peti matinya. Dia benar-benar ketakutan dan panik. Lalu melihat Chen Maolin. Setelah dihantam oleh orang berbalut perban itu, dia memeluk punggungku erat-erat, dan menolak melepaskannya. Tak ada pilihan lain. Aku terpaksa menggendongnya dengan gaya Princess Carrie. Kalau tidak, mungkin kita tak akan bisa menyelesaikan rumah hantu ini. 10 menit kemudian, aku membawa Chen Maolin ke pintu keluar rumah hantu. Aku menoleh ke belakang melihat rumah hantu itu. Secara keseluruhan lumayan, tapi tingkat kengeriannya masih kurang. Setelah Chen Maolin turun dari pelukanku, aku menyadari wajahnya penuh senyum. Sama sekali tidak terlihat takut. Aku bertanya dengan bingung, "Kenapa kamu tidak takut lagi?" "Awalnya takut, tapi setelah kamu menggendongku, aku perlahan terbiasa," kata Chen Maolin sambil tersenyum. Mendengar itu, aku bergumam dalam hati, benar saja.
Semakin cantik seorang wanita, semakin pandai dia berbohong. Sementara itu, di kantor polisi Ningbei, ruang kerja nomor 3, seorang petugas polisi mendorong pintu dan masuk dengan tergesa-gesa. Beberapa kelompok pedagang manusia itu sudah muncul. Sekarang mereka sedang mengantre di taman hiburan Ningbei. Mendengar itu, mata Chen Meilian berbinar. Dia tiba-tiba menepuk meja, dan langsung memerintahkan seluruh tim untuk bergerak, menuju taman hiburan. Sementara itu, setelah Chen Molin mengajakku mencoba 3 wahana lagi, akhirnya kami merasa lelah dan lapar. Waktu menunjukkan pukul 12.30 siang. Ketika kami tiba di area makan dan istirahat di dalam taman hiburan, kami baru menyadari bahwa tempat duduknya sudah penuh. Seandainya tahu, seharusnya 1 wahana saja dan makan siang lebih awal. Sekarang bahkan tidak ada tempat duduk sama sekali. Teluh Chen Molin, kamu bisa main 2 wahana lagi. Nanti setelah jam makan, pasti ada tempat duduk, kataku sambil tertawa. Kalau begitu, aku pasti kelaparan. Balasku, Jian Zhuang tidak tahan untuk berkomentar. Kenapa tidak makan di tempat lain saja? Chen Molin terdiam sejenak. Iya, kenapa harus makan di area istirahat? Kenapa dia tidak terpikirkan? Pasti bukan karena dia tidak pintar. Hanya saja hari ini dia terlalu senang sampai lupa. Setelah itu, Chen Molin yang tiba-tiba sadar, membeli 2 burger dan 2 gelas teh susu. Lalu menemukan tempat makan siang yang sangat dia sukai. Bangku tepi danau di tengah taman hiburan. Pada jam segini, kebanyakan orang sudah pergi makan, jadi tepi danau tidak terlalu ramai. Sesekali ada kereta dorong yang membawa bayi, atau pasangan muda yang sedang berjalan-jalan. Saat aku menerima teh susunya, aku ragu sejenak dan bertanya padanya, apakah ini teh susu yang asli? Chen Molin meyakinkan. Kali ini pasti bukan. Kalau kamu tidak percaya, aku bisa minum sedikit milikmu dulu. Mendengar dia berkata begitu, aku tahu teh susu ini pasti aman. Kemudian kami membuka paket makan siang itu. Sambil mengobrol dan makan, Chen Molin sesekali mengeluarkan ponselnya. Jepret-jepret mengambil beberapa foto. Katanya untuk kenang-kenangan nanti. Lagi pula ini adalah kunjungannya yang pertama ke taman hiburan. Aku hanya fokus makan tanpa menghentikannya. Dan tepat saat itu, sebuah suara yang familiar bergema di benakku. Misi diperbarui. Titik. Tangkap semua. Tangkap kelima pedagang manusia itu. Hadiah, kartu cashback, 1 pedagang manusia. Hitungan mundur 30 detik dimulai. Setelah mendengarnya, aku langsung berdiri. Tak peduli tatapan bingung Chen Maolin. Dan mulai mencari-cari ke sekeliling. Sekarang hitungan mundur di benakku tinggal belasan detik. Karena sistem memberi peringatan seperti ini, kemungkinan besar hal ini terjadi di sekitar saya. Tak lama kemudian, pandangan saya tertuju pada seorang pria parubaya berusia sekitar 50 tahun. Yang sedang mendorong kereta bayi. Saya menyipitkan mata dan melihat seorang pemuda tiba-tiba muncul dari balik pohon. Lalu, dengan cepat berlari menuju pria parubaya yang sedang mendorong kereta bayi itu. Selanjutnya, pemuda itu merebut ponsel pria parubaya itu, lalu berlari kencang. Pria parubaya itu ingin mengejarnya, namun melihat kereta bayi yang sedang didorongnya kereta bayi yang didorongnya, merasa sangat cemas. Lin terdiam, tak percaya, bahwa dia menyaksikan langsung sebuah perampokan. Dia langsung ingin membantu, tapi aku menyuruhnya untuk tidak terburu-buru, dan melihat dulu. Tepat saat itu, seorang wanita muda yang berpakaian modis, berjalan cepat ke arah pria parubaya itu. Pak, cepat kejar perampoknya, aku akan menjaga anakmu. Terima kasih banyak, nak. Tunggu aku, kata pria parubaya itu, tanpa berpikir panjang, dan berlari mengejar orang yang merampok ponsel itu. Chen Molin melihat hal itu dan bersyukur. Ternyata memang banyak orang baik di dunia ini. Namun, seketika itu juga, wanita muda yang tadi membantu itu, melihat pria parubaya itu sudah berlari jauh. Segera, mendorong kereta bayi ke arah yang berlawanan dengan cepat. Chen Molin langsung tercengang. Dia akhirnya menyadari, ini juga seorang pedagang manusia. 1 menit kemudian, wanita itu mendorong kereta bayi ke sebuah gubuk. Di dalam gubuk ada 2 pria. Salah satunya adalah pemuda yang merampas ponsel tadi. Pria berwajah bekas luka itu mendesak, menyuruh keduanya bergerak cepat karena rekan-rekan lainnya sudah menunggu di pintu. Namun, begitu dia selesai bicara, bayi di dalam kereta dorong itu mulai menangis kencang. Wanita itu hendak menutup mulut bayi itu, tapi tiba-tiba terdengar suara, "Maaf, anak ini aku yang ambil." Wanita itu menoleh dan melihat seorang pria bertubuh tinggi dan garang berjalan perlahan mendekat. 2 kaki tangan lainnya juga tampak cemas. Setelah sadar kembali, si pedagang manusia yang bernama Lao Zhao berkata dengan nada kejam, "Cepat angkat anak itu, dan temui Lao Qian. Aku akan menahannya." Lalu, dia mengeluarkan pisau lipat dari saku celananya. Melihat lawan mengeluarkan pisau, mata Chen Maolin dipenuhi kekhawatiran. "Luran, bagaimana ini? Kita tidak punya senjata." Namun, aku berkata dengan tenang, menyuruhnya jangan khawatir. Bagi diriku, itu hanyalah pisau mainan. Chen Maolin mengerutkan kening setelah mendengarnya. Itu tidak mungkin, katanya, karena bila pisau itu berkilau dingin. Namun, saat dia masih bingung, bayanganku tiba-tiba melesat ke depan. Lao Zhao, melihat hal itu, secara refleks mengayunkan pisau. Namun, begitu tangannya terangkat, sebuah tamparan mendarat di wajahnya. Seluruh tubuhnya langsung terlempar, lalu pingsan. Penjual perempuan itu melihatnya dan langsung tercengang. Dia menoleh ke arahku, lalu segera mengambil keputusan. "Kakak, bagaimana kalau bayi ini kami serahkan pada kalian? Tolong biarkan kami pergi, ya?" Kemudian, Chen Maolin maju dan mengambil kereta bayi itu. Melihat itu, aku baru saja ingin maju untuk menangkap kedua orang itu. 2 petugas polisi sudah berlari mendekat dari arah yang berbeda.
Polisi, jangan bergerak, angkat tangan kalian. Penjual bayi dan rekannya langsung pucat pasi. Keduanya segera mengangkat tangan tinggi-tinggi dan berjongkok di tanah. Namun, kedua polisi itu tidak sedikit pun melonggarkan penjagaan. Karena di mata mereka, aku sepertinya juga merupakan target yang sangat berbahaya. Tepat saat aku memikirkan cara menjelaskan. Suara kakek Luran, Fang Dui, dan Fang Jun terdengar bersamaan. Seketika semua orang di tempat itu tercengang. Paman Feng berjalan ke hadapan kami, mengerutkan kening, dan bertanya, kalian berdua, ada apa? Chen Maolin dengan tenang menceritakan kejadian. Setelah mendengarnya, keduanya baru mengerti apa yang terjadi. Kalian berdua memang hebat. Kalian juga berkontribusi dalam hal ini. Tapi lain kali kalau ada kejadian seperti ini, segera lapor ke polisi, jangan bertindak sendiri. Paman Feng, itu, ibuku belum datang, kan? Tanya Chen Maolin pelan. Sudah datang, Komandan Chen ada di pintu masuk. Tidak, aku tidak mau mencari ibuku. Kalau begitu, tidak apa-apa, kami pergi dulu. Chen Maolin menyerahkan anak itu kepada petugas polisi, lalu menarik tanganku ingin kabur. Tangan kecilnya aku. Keduanya saling mengerti dan berputar jauh. Lalu keluar dari taman hiburan melalui pintu lain. Keduanya sudah tidak punya niat untuk bermain lagi. Aku khawatir misi pelarian besar ini gagal. Sedangkan Chen Maolin khawatir tertangkap oleh Lao Ma. Tepat saat kami sampai di tempat parkir dan bersiap untuk pergi, teleponku berdering. Layar menunjukkan nomor polisi Chen. Saat itu, Chen Maolin menghentikanku. Luran, aku ingin mengaku sesuatu padamu. Aku menatap si peri, sambil berpikir, apalagi rencana licik yang dia pikirkan. Chen Maolin menatap ponselnya. Matanya berkabut. Hari ini aku sangat bahagia. Benar-benar bahagia. Aku menyadari dirimu dipenuhi cahaya. Terutama matamu. Aku mengerutkan kening. Mata, benar-benar mata. Suasana ini dibuat seolah-olah perpisahan hidup dan mati. Bahkan dialognya sudah dihafal. Dia mendekati aku. Luran, sebenarnya mataku lebih indah daripada matamu. Apa yang kau lihat? Sepasang mata indah itu menatapku dalam-dalam. Aku perlahan mengulurkan tangan mendekati wajahnya. Menyentuh sudut matanya dengan lembut. Dan mengambil sehelai bulu mata yang rontok kakak. Kamu benar-benar jenius. Hanya sehelai bulu mata saja. Tapi bisa menciptakan suasana seperti ini. Chen Maolin langsung terlihat marah. Tanpa ragu sedikit pun. Dia membuka mulut dan menggigit pergelangan tanganku. Wah, 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 teriakan itu. Tak disangka, si gadis ini triknya terbongkar. Malah jadi marah dan malu. Dia menggigit beberapa detik sebelum melepaskannya. Setelah menatapku dengan tajam, dia langsung merebut ponsel dan menekan tombol terima. Suara, petugas Chen, terdengar. Chen Maolin berkata, ini ibuku. Aku langsung tercengang. Apa-apaan ini, kok si ratu kampus ini memanggil? Petugas Chen, ibu. Dalam sekejap, bayangan kedua orang itu muncul bersamaan di benakku. Ini memang agak mirip. Ya, nak, baru beberapa hari kuliah sudah bolos. Hanya karena kemarin aku menegurmu. Bu, aku sudah kuliah. Aku ingin menghirup udara segar sendiri. Kau tahu apa-apa? Chen Meilian langsung mengumpat. Melihat ibu dan anak itu hampir bertengkar. Aku baru saja ingin menengahi. Tapi di ujung telepon terdengar teriakan lagi. Tahukah kau apa yang dipikirkan laki-laki saat mendekatimu? Si Luran itu, meski di permukaan terlihat baik, tapi dia tetap laki-laki. Laki-laki itu memikirkan hidup dengan bagian mana? Kau tidak mengerti, keningku berkerut. Bibi, kalau kau bicara begitu, aku tidak bisa membantu. Ibu, aku tahu. Jadi aku juga tidak memikirkan apa-apa. Hubungan persahabatan murni. Luran, angkat teleponnya. Chen Maolin selesai bicara lalu menyodorkan ponsel kepadaku. Lalu merangkak ke kursi belakang dan meringkuk di sudut. Halo, Pak Pejabat. Luran, kan? Antarkan putriku pulang, aku tidak akan menuntut hal ini. Lagi pula, aku yang lebih dulu mendekati Luran. Dan ikut dengannya. Semua biaya ditanggung sendiri. Tidak ada paksaan, ancaman, atau penghalangan kesadaran. Ada juga bukti selfie. Dari sudut pandang hukum manapun, tidak ada alasan untuk menjeratnya. Chen Maolin membantah dengan alasan yang masuk akal. Setelah diam 2 detik, Chen Meilian berbicara, baiklah, nak nakal, kamu boleh kabur dalam 3 hari. Tapi jangan sampai ketahuan olehku. Luran, sebelum aku kalian menangkapnya, jaga baik-baik putriku. Kalau tidak, kamu tamat. Telepon terputus. Di dalam mobil, suasana hening selama beberapa detik. Chen Maolin terkulai lemas di bangku belakang. Luran, menurutmu, apakah aku ini orang yang sangat jahat? Ya, jawabnya. Mendengar itu, dia hampir saja marah sampai tidak bisa bernapas. Kemudian aku menyalakan mobil dan meninggalkan taman hiburan. Aku bertanya padanya apakah dia ingin melanjutkan pelarian ini. Kalau pulang sekarang, aku pasti akan dikurung. Jadi, tujuan selanjutnya kemana? Chen Maolin berpikir sejenak. Matanya berbinar menunjukkan keinginannya untuk pergi ke kota Linnan. Aku terkejut mendengarnya. Bagaimana dia tahu rumahku ada di kota Linnan? Melihat itu, Chen Maolin segera berkata dengan terkejut. Rumahmu di Linnan, kan? Itu lebih cocok. Kamu sudah hafal jalan-jalannya. Ibuku pasti tidak akan bisa menemukannya. Aku melirik kaca spion. Merasa gadis ini pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Tapi aku tidak berniat menyelidikinya lebih jauh. Saat itu aku sudah memutuskan. Begitu misi pelarian ini selesai, aku akan langsung mengembalikannya. 3,5 jam kemudian, kami memasuki kota Linnan. Aku mematikan navigasi. Di sini aku adalah navigasi hidup. Lalu aku membangunkan Chen Maolin. Dia meregangkan tubuhnya. Lalu menanyakan rencanaku selanjutnya. Aku menjawab dengan tegas bahwa kita akan makan dulu. Lalu setelah makan akan membawanya ke hotel untuk menginap. Lalu kamu tinggal di mana? Aku pulang saja. Kita sudah sampai di Linnan. Aku tidak pulang. Apa aku harus menemanimu menginap di hotel? Itu tidak mungkin.
Apa kamu tidak khawatir aku diculik orang jahat di tengah malam? Aku berpikir sejenak. Memang ada benarnya. Kalau Inspektur Chen benar-benar datang dan membawa semua orang pergi, misiku akan gagal. Jadi, aku berencana untuk memesankan dia kamar di hotel dekat rumahku. Begitu ada gerakan apapun, dia akan meneleponku. Chen Molin mendengarkan, memutar-mutar matanya, lalu berkata, Luran, aku merasa tidak cocok makan di luar. Kemarin setelah makan, perutku sakit. Kamu pernah bilang, masakanmu sangat enak. Kalau ada kesempatan, masaklah untukku sendiri. Wajahku penuh tanda tanya. Kapan aku pernah bilang akan memasak sendiri? Tapi aku tahu gadis ini susah ditolak. Jadi aku terpaksa setuju. Kemudian dia meminta aku mengantarnya ke mal. Hasilnya, saat tiba di mal, kami datang dengan tangan kosong. Setengah jam kemudian saat keluar, tanganku kiri membawa 3 kantong besar. Tangan kanan 4 kantong besar. Wajahnya penuh keheranan. Ada ikat pinggang, lipstik, kosmetik, korek, dompet. Sekali jalan itu habis setidaknya 20.000. Kakak, buat apa kamu beli barang-barang acak-acakan sebanyak ini? Buat orang tuamu. Katanya sambil tersenyum tipis. Kurang lebih begitu. 20 menit kemudian, kami tiba di pasar sayur. Wah, Daran, kok kamu beli sayur di sini? Seorang ibu penjual sayur melihatku, dan berteriak kencang. Teriakannya itu seperti menusuk sarang tawon. Kenapa ada gadis kecil di sampingmu? Itu, cantik sekali. Entah sepupu perempuan atau sepupu laki-laki. Daran hari ini rambutnya. Daging babi di sini baru saja disembelih. Chen Bolin langsung tercengang. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa aku yang berpenampilan garang ini begitu populer di pasar sayur. Hal itu membuat alisnya sedikit berkerut. Apa-apaan ini? Sepupu perempuan atau laki-laki? Kenapa tidak ada yang salah mengira dia pacarku? Matanya menyipit, menunggu momen yang tepat, lalu melangkah maju, bersiap memeluk lengan besarku. Melihat aku secara tak terduga menghindar, aku malah menyuruhnya menjaga citra. Ini semua tetangga. Jangan sampai mereka salah paham. Chen Molin hampir saja ingin menggigitku lagi setelah mendengarnya. Kemudian, berbelanja sayuran memakan waktu hampir 20 menit. Selama itu, Chen Molin hanya berdiri di samping dengan mata melotot, tak membantu sama sekali. Cara berbelanja seperti ini, menawar dan memilih sendiri, menyentuh area buta pengetahuannya. 3 menit kemudian, mobil berhenti di bawah sebuah gedung perumahan biasa. Ini perumahanmu? Iya, sudah dibangun cukup lama. Bagian luarnya biasa saja, tapi bagian dalamnya lumayan. Dia mengamati sekitar dengan cermat. Gedung 6 lantai tanpa lift, dengan pepohonan willow dan poplar yang tumbuh alami. Di bawah naungan pohon, para lansia sedang bercakap-cakap dengan riang. Pemandangan hangat seperti ini tidak akan pernah dia temui di perumahannya. Kakak, kenapa kamu diam saja? Ayo cepat. Sudah datang, sudah datang. Saat turun dari mobil, dia berbalik dan langsung membawa beberapa kantong hadiah dari baris belakang. Kenapa kamu bawa ini? Kan gak mungkin datang pertama kali ke rumah orang dengan tangan kosong. Itu kan gak sopan. Setelah mendengarnya, aku baru sadar. Ternyata barang-barang yang dibeli itu untuk orang tuaku. Kalau bukan, apa mungkin dibeli untukku? Kamu memang baik hati. Berikan kantong itu padaku. Enggak, aku mau bawa sendiri ke rumahmu. Setelah mendengarnya, aku tidak menolak, dan langsung berbalik dan berjalan menuju gedung apartemen. Chen Molin tampak sedikit kesal. Luran, kamu ini benar-benar bodoh. Setidaknya bersikaplah sopan padaku. HMPH, kalau mau bawa sendiri, silakan saja. Setelah 30 detik, dia baru berjalan 10 meter dan sudah mulai terengah-engah. Luran, rumahmu di lantai berapa? Mungkin kamu akan kecewa. Rumahku di lantai 6. Apa? Chen Molin menyesal melihatnya. Setinggi itu, bagaimana dia bisa membawanya? Melihat itu, aku menggeleng dan mendekatinya, menyuruhnya mengangkat tangannya. Dia melirikku diam-diam. Matanya menunjukkan kegembiraan, dan berusaha mengangkat tangannya. Tapi tak disangka aku malah berkata, telapak tangan sulit untuk mengerahkan tenaga. Kekuatan siku berbeda. Lebih mudah kalau digantung di lengan. Setelah berkata begitu, aku mengangkat tasku sendiri dan masuk ke gedung apartemen. Chen Molin bingung. Aku benar-benar berterima kasih padamu, katanya. Chen Molin mulai menyesal. Kenapa tidak langsung setuju sejak awal? Memang membawa barang dengan siku lebih hemat tenaga. Tapi dia hanya bisa bertahan naik 2,5 lantai. Untuk lantai-lantai berikutnya, aku tidak memaksanya lagi. Semua tasku bawa sendiri ke atas. Chen Molin saat itu tersenyum nakal. Bagaimanapun juga, langkah pertama masuk ke rumah akhirnya tercapai. Aku mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Waktu ini, masih ada lebih dari 1 jam. Cukup bagiku untuk menyiapkan makan malam. Kemudian aku memberitahu Chen Molin, agar dia bebas melakukan apa saja. Lalu aku pergi ke dapur untuk memasak. Setelah berkata begitu, aku membawa sayuran dan masuk ke dapur. Chen Molin lalu bertanya lagi di mana kamar mandinya. Dia berkeringat banyak setelah menaiki tangga tadi dan ingin mandi. Tanpa menoleh, aku memberitahunya bahwa kamar paling dalam adalah kamarku. Di dalamnya ada kamar mandi, dan handuk ada di lemari. Chen Molin mendesah, lalu mulai mengamati seluruh perabotan di kamar. Perabotannya memang tidak baru, tapi tertata rapi. Lantai dan meja dibersihkan dengan sangat bersih. Kemudian dia melangkah dengan mantap menuju kamar paling dalam. Dia sangat penasaran dengan kamar si beruang besar ini. Seperti apa bentuknya? Dia mengira pasti berantakan dan memalukan. Namun, begitu dia membuka pintu, dia terkejut. Berbagai macam buku tersusun rapi di rak buku. Alat-alat kecil di atas meja juga ditempatkan secara teratur di tempatnya. Tempat tidur besar sepanjang lebih dari 2 meter menjadi yang paling mencolok. Spray dan selimut berwarna biru muda tergelar di atasnya, tanpa sedikit pun kerutan.
Sesekali tercium aroma segar, itu adalah aroma dari si beruang besar. Melihat pemandangan itu, Chen Molin merasa sedikit bersemangat. Ingin sekali langsung melompat ke tempat tidur dan berguling-guling. Namun, karena merasa keringatnya sedikit lengket, dia memutuskan untuk mandi dulu. Setelah mandi, barulah dia akan berguling-guling di atas spray. 20 menit kemudian, aku yang sibuk di dapur. Sudah menyiapkan 3 hidangan. Tinggal 2 hidangan dan 1 sup lagi. Tiba-tiba, suara lembut terdengar dari pintu dapur. Luran, ada yang bisa kubantu? Petik 2. Aku menoleh. Gadis ini selalu bicara dengan nada seperti itu. Rasanya selalu ada sesuatu yang tidak beres. Begitu melihatnya, alisku berkerut. Ternyata Chen Bolin mengenakan bajuku. Saat ini, Chen Bolin mengenakan kaos lengan pendek yang sangat besar, lengan pendek yang sangat besar. Proporsi tubuhnya yang sempurna tertutupi sepenuhnya. Dan kaki panjangnya hanya tersisa sedikit di bagian betis. Bukankah aku ingin membantumu? Pakai bajumu sendiri saja. Kalau sampai kotor, repot kan harus dicuci? Wah, jadi kalau bajuku kotor, nggak perlu dicuci ya? Chen Molin melihat situasi itu dan menjelaskan, bajuku banyak. Dia nggak bawa baju ganti. Jadi kalau kotor nggak ada yang bisa dipakai. Aku sejenak tidak bisa membantah. Sepertinya ada benarnya juga. Kemudian aku menyuruhnya mencuci sayuran untukku. Chen Molin dengan percaya diri menyetujuinya. Tapi 1 menit. Kemudian sebuah piring jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Maaf, aku menaruh terlalu banyak sabun cuci piring. Tanganku tergelincir jadi tidak bisa menahan piringnya. Aku langsung melotot. Kakak, ulangi lagi. Bagaimana kamu mencuci kubisnya? Ya pakai sabun cuci piring dong. Menggosok setiap lembar daun kubis sampai bersih. Cukup, kamu tahu tidak? Bahwa bahan utama sabun cuci piring adalah deterjen, natrium nitrat, pembuat busa, penguat, dan pengawet. Kamu bukan datang untuk membantu, tapi untuk merusak, kan? Aku juga nggak tahu dong, katanya. Tapi mencuci piring pasti bisa, kan? Aku menunjuk ke beberapa mangkuk kotor yang berisi sisa bahan makanan di samping. Ini nggak masalah. Aku akan hati-hati. Tapi 1 menit kemudian, sebuah mangkuk kecil pecah lagi. Melihat itu, aku benar-benar kehabisan kata-kata. Aku hanya bisa menyuruhnya duduk di sofa ruang tamu di sofa. Duduk. Dengan tenang sambil menunggu makan. Tak lama kemudian, aroma menggugah selera. Mulai tercium dari dapur. Tepat saat itu, terdengar suara kunci diputar di pintu. Hati Chen Molin berdebar kencang. Orang tua Luren ternyata sudah pulang. Setengah jam lebih awal dari yang dikatakan Luren. Tapi dia masih mengenakan bajuku. Kalau ketahuan, pasti malu sekali. Dia ingin berlari kembali kamar saya. Tapi sudah terlambat. Aroma ini familiar. Sayang, cium ini. Pasti Daran sudah pulang. Anak ini benar-benar pulang tanpa memberitahu. Keduanya bergantian bicara sambil masuk dari pintu. Dan seketika itu juga, mata mereka bertemu. Lin Cheng, apakah kita salah masuk rumah? Ibu saya berkata sambil melihat ke sekeliling dengan cermat. Tapi dia melihat lemari sepatu, TV ruang tamu, dan sofa. Semuanya benar. Ini rumahnya. Ayahku melihat situasi itu dan juga mengatakan bahwa kami tidak salah masuk. Kemudian ibuku bertanya dengan bingung, Nona, apakah kamu Chen Bolin? Saat itu jantungku berdebar kencang. Sangat gugup. Halo, Bu dan Pak. Dia baru saja ingin mengatakan bahwa dia adalah teman sekelas Luran. Tapi matanya berputar sejenak. Dia segera mengubah kata-katanya. Saya dibawa pulang oleh Daran. Setelah pengalaman di pasar yang membuatnya tidak disalahpahami, dia memutuskan untuk melepaskan diri sejenak. Benar saja, orang tuaku terdiam sejenak. Keduanya memeriksa satu sama lain dari atas ke bawah 2 kali. Lalu sama-sama menunjukkan ekspresi seolah mengerti. Oh, begitu. Begitu ya, nak, cepat duduk. Bibi akan menuangkan secangkir teh untukmu. Bibi, tidak perlu repot-repot. Aku tidak haus. Jangan malu-malu. Kalau begitu air putih saja. Minum air putih banyak-banyak, tidak apa-apa. Setelah ibuku selesai bicara, dia berbalik dan memberitahu ayahku. Menyuruhnya menuangkan segelas air untuk gadis kecil ini. Dan memeriksa dapur. Di dapur, aku mendengar suara. Baru saja aku mau bertanya, kenapa Chen Bolin datang lagi bikin onar? Tapi ternyata yang kulihat adalah ibuku. Lalu ibuku langsung menepuk punggungku. Kamu ini, nak. Ibu sudah bilang berkali-kali. Jangan terus-terusan membawa orang pulang. Gadis di luar itu. Dari jembatan. Mana atau sungai mana kamu menemukannya? Memang wajahnya cantik. Dan bersih. Tapi kalau keluarganya tidak menemukannya, bagaimana? Ibuku tampak besi yang tak jadi baja. Hal seperti ini sudah terjadi berkali-kali. Dia sendiri sudah tak bisa menghitungnya. Intinya, dalam beberapa tahun terakhir, anak bodoh ini sesekali membawa masalah ke rumah. Awalnya hanya kucing atau anjing. Kemudian orang buta. Pria atau wanita mabuk. Bahkan orang berlumuran darah pun pernah dia bawa pulang. Saat itu wajahku membeku. Sama sekali tak tahu harus menjelaskan apa. Apa harus kukatakan bahwa aku bolos sekolah dan kabur bersama seniorku, lalu bersembunyi dari orang tua? Gadis itu, kalau aku bilang begitu, aku nggak percaya kalau aku nggak bakal dipukul. Lalu tiba-tiba aku teringat sesuatu. Akhirnya aku menjelaskan. Chen Molin, awalnya adalah putri tunggal dari keluarga kaya. Tapi 2 hari yang lalu perusahaan ayahnya bangkrut. Ibunya marah dan langsung cerai dengan ayahnya. Lalu keduanya nggak mau ngurusin dia. Mereka cuma ngasih dia uang, lalu menghilang tanpa jejak. Hari itu, aku lihat dia nangis di gerbang sekolah dari siang sampai malam. Aku khawatir dia akan melakukan hal bodoh. Jadi aku membawanya pulang untuk menenangkan hatinya. Ibuku mendengarkan ceritaku. Urat lehernya hampir meledak karena marah. Dia hanya merasa orang tuanya benar-benar tidak bertanggung jawab. Dan Chen Molin juga benar-benar malang.
Saat itu aku ingin memberitahu ibuku bahwa tumpukan hadiah di depan pintu. Itu adalah hadiah perkenalan yang dia beli untuk kalian berdua. Itu semua barang bagus. Dan mobil Mercedes-Benz hitam baru di bawah sana. Juga miliknya. Jadi, silakan terima saja. Dia tidak kekurangan uang. Tapi seketika itu juga aku mendapat 2 tamparan lagi. Menerima apa-apaan ini? Aku kira barang-barang itu dibeli karena kamu, nak, tiba-tiba merasa bersalah dan membelinya untukku dan ayahmu. Cepat masak. Aku pergi. Setelah ibu berkata begitu, dia berbalik dan bergegas kembali ke ruang tamu. Saat ibu kembali ke ruang tamu, Chen Maolin sedang duduk di sudut sofa, memegang segelas air panas dan meminumnya dengan hati-hati. Lin Lin. Bolehkah aku memanggilmu begitu? Ah, boleh. Tentu bisa. Orang tuaku juga memanggilku begitu. Dia terkejut dengan tatapan dan nada suara ibuku yang sangat lembut dan ramah. Ini benar-benar jauh lebih baik daripada cara ibunya sendiri berbicara padanya. Kemudian ibuku menanyakan tentang tas hadiah itu. Chen Maolin dengan sopan mengatakan bahwa itu adalah hadiah pertemuannya. Ayahku mendengarnya, lalu berjalan mendekat dan memeriksanya sebentar. Korek api merek ini. Pali beberapa hari yang lalu masih. Katanya harganya 8,000 per buah. Melihat itu, aku langsung menyuruh Chen Maolin mengembalikannya. Hadiah-hadiah ini tidak perlu. Kalau tidak mau, ya sudah. Nanti kalau kamu datang, aku selalu menyambutmu. Tapi barang-barang itu tidak boleh dibawa sama sekali. Paman dan bibi sudah membelinya. Aku pasti tidak akan mengembalikannya. Kalian terima saja, itu juga tidak boleh. Nak, lebih baik kamu bawa pulang untuk orang tuamu. Mendengar itu, ibuku langsung membentak ayahku, menyuruhnya berhenti bicara sembarangan. Orang tuanya baru saja bercerai dan tidak mau menerimanya lagi. Tapi dia malah mengungkit hal yang sensitif di sini. Ayahku melihat itu dan tampak bingung. Kemudian ibuku, untuk mengalihkan topik, setuju untuk menerima hadiah Chen Maolin. Setelah aku selesai memasak, kami sekeluarga duduk bersama. Chen Maolin dengan penuh harapan mengambil sepotong daging, lembut, manis, dan meleleh di mulut. Dia sangat terkejut melihat aku bisa memasak sebaik ini. Melihat gadis itu makan, wajahnya penuh kebahagiaan. Ibu saya dalam hati berseru, sekejam apa sih orang tuanya? Anak perempuan secantik dan sepengertian ini pun mereka tega tinggalkan. Lain kali saya akan suruh si bocah itu mencari tahu tentang gadis ini. Jika memang tidak ada yang mau menerimanya, maka keluarga kami yang akan menerimanya. Begitulah, makan malam itu selesai dalam suasana yang cukup menyenangkan. Kemudian saya mengusulkan untuk membawa Chen Maolin untuk mencari tempat menginap. Namun, ibu saya mendengarnya dengan sangat kesal. Kenapa harus ke hotel? Saya pun merasa bingung. Kan di rumah kita cuma ada 2 kamar. Satu untuk orang tua, satu untuk saya. Tidak mungkin dia tidur di ruang tamu, kan? Tapi ibu saya berkata, siapa bilang cuma ada 1 kamar? Jelas ada ruang penyimpanan. Setelah berkata begitu, dia menyipitkan mata sambil menatap saya. Hanya dalam 2 detik, saya mengerti. Saya hanya bisa pasrah dan berkata, baiklah, saya akan segera membereskannya. Anak nakal, kamu salah paham. Salah paham apa? Tamu harus dihormati. Pernah dengar ada yang menyuruh tamu tidur di ruang penyimpanan barang? Mendengar itu, aku langsung tercengang. Sesaat aku bingung siapa sebenarnya yang anak kandung di sini. Di bawah tekanan ibu yang tak memberi ruang untuk bernegosiasi, aku membuka ruang penyimpanan barang dan mulai membereskannya dengan diam-diam. Kemudian aku pergi ke ruang tamu, ingin bertanya pada ibu, di mana selimut dan bantal cadangan disimpan. Namun, tak ada yang menjawab. Saat aku berkeliling, baru sadar dengan bingung bahwa di rumah hanya tersisa aku sendiri. Ternyata, mereka bertiga langsung meninggalkanku untuk jalan-jalan. Setelah tempat tidur malamku selesai disiapkan, aku mandi air dingin dan berbaring di atasnya. Lalu aku membuka ponsel, bersiap bermain game sebentar untuk bersantai. Tapi tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki dan percakapan di luar pintu. Jelas mereka sudah pulang. Ibu mendorong pintu dan melihat ke arahku, dan memeriksa ruang penyimpanan yang sudah rapi. Lalu memuji bahwa aku membersihkannya dengan baik. Tapi sebelum aku sempat merasa bangga, ibuku melanjutkan. Mulai sekarang, kamar ini milikmu. Aku terdiam sejenak. Sebelum aku sempat bertanya apa maksudnya, ibuku langsung menutup pintu. Tepat saat itu, Chen Maolin mengirim pesan. Tapi aku tidak membalasnya dan terus fokus bermain game. 2 menit kemudian, pintu kamarku dibuka pelan-pelan, dan sebuah sosok yang menyelinap masuk. Luran, kamu sedang main game bareng orang lain, ya? Suara perempuan yang tiba-tiba itu membuatku kaget. Akibatnya, aku melakukan kesalahan dan langsung kalah dalam permainan. Dengan kesal, aku bertanya pada Chen Maolin, kenapa kamu tidak berbaring di kamarmu sendiri? Kenapa datang ke kamarku? Saat itu, dia sudah mengganti pakaiannya, dan langsung duduk di kasur lipatku. Melihat kamu bermain dengan begitu serius, apakah kamu sedang main bareng seorang gadis? Aku menjelaskan bahwa aku sedang main bareng. Setelah mendengarnya, dia baru menunjukkan ekspresi puas. Lalu dia bertanya dengan bingung, kenapa orang tuamu begitu baik padaku? Melihat situasinya, aku hanya bisa menjelaskan kebohonganku. Chen Maolin mengangguk setelah mendengarnya, tanpa menunjukkan ketidaksenangan. Lalu dia mengucapkan kata-kata yang tak terduga bagiku. Luran, bagaimana kalau aku tidur di sini saja hari ini? Aku terdiam mendengarnya. Kasur dan selimut di kamarnya baru diganti. Kenapa tidak tidur di kasur, malah ngotot tidur di lantai? Namun, Chen Maolin malah tersenyum lebar dan mengatakan bahwa dia belum pernah tidur di lantai. Jadi dia merasa tidur di lantai ini lebih nyaman. Chen Maolin berkata begitu sambil langsung berbaring di lantai. Melihat hal itu, aku kembali memastikan padanya. Chen Maolin tersenyum dan mengatakan bahwa dia tidak bercanda.
Lalu aku memberitahunya. Mulai sekarang, tidurlah dengan nyaman di tempat tidur. Kali ini giliran Chen Molin yang terdiam. Setelah sadar, dia mengedipkan. Lalu bagaimana aku harus berbaring? Posisi apa yang harus aku ambil? Setelah mendengarnya, aku menyuruhnya berbaring lurus. Chen Bolin melihat hal itu, menggigit bibirnya. Namun, 1 detik kemudian, dia mengikuti perkataanku dan berbaring dengan patuh. Wajahnya yang mungil entah kapan sudah memerah karena malu. Akibatnya, detik berikutnya, seluruh tubuhnya terbungkus oleh tikar lantai itu. Di depannya menjadi gelap gulita. Hei, turunkan aku, apa yang kamu lakukan? Aku tidak banyak bicara. Langsung berjalan ke kamar asliku. Lalu, menaruh tikar silinder yang membungkus Chen Molin di lantai kamar. Lalu mengambil spray dan selimut dari tempat tidur. Sebelum pergi, aku bilang padanya, kalau kamu suka tidur di tikar, silakan tidur di sana. Setelah itu, aku menutup pintu, bergegas kembali ke gudang barang-barangku, lalu mengunci pintu dari dalam. Di sisi lain, di kamarku, yang semula, Chen Molin, dengan kesal melemparkan ponselnya ke atas tikar. Beruang besar yang jahat, si beruang besar yang jahat, Lin Lin. Ada apa? Apa anak nakal itu mengganggumu? Pertanyaan penuh perhatian dari ibu saya terdengar dari luar pintu. Chen Molin menarik napas dalam-dalam 2 kali, lalu menjelaskan bahwa tidak ada apa-apa. Aku tadi hanya bercanda dengannya. Sekarang aku mau tidur. Setelah itu, Chen Molin kembali berbaring di tikar. Dia tidak tidur di tempat tidur asramanya. Dia merasa sesekali tidur di tikar. Cukup menyegarkan. Apalagi ini di kamar si beruang besar. Keesokan harinya pukul 6.30. Saya bangun tepat waktu, turun ke bawah, dan memulai lari pagi sejauh 100 km. Sementara itu, setelah Chen Molin bangun, dia dipanggil ibu saya untuk sarapan. Saat saya pulang, ibu saya memerintahkan, hari ini bawa Chen Molin mendaki Gunung Yunbai, objek wisata lokal. Lalu dia menatap kami berdua. Saat kalian sampai di puncak, ingatlah untuk mampir ke kuil di sana dan berdoa. Kemudian saya mengemudikan mobil dan membawa Chen Molin berangkat. Saat tiba di kaki Gunung Yunbai, Chen Molin terkejut melihat puncak gunung yang menjulang tinggi ke langit. Kami pun memulai perjalanan mendaki. Namun, saat sampai di tengah gunung, Chen Molin sudah tidak sanggup lagi. Terpaksa, aku harus menggendongnya. Mendaki sampai ke puncak dalam sekali nafas. Saat tiba di kuil Yuelao, sudah pukul 1.30 siang. Chen Molin langsung menarik tanganku menuju kuil bambu itu. Aku agak bingung. Dia terburu-buru mau memohon jodoh untuk siapa, ya? Mendengar itu, menatapku dengan tajam, sambil berkata bahwa dia memohon untuk dirinya sendiri. Saat tiba di sebuah kios kecil, Chen Molin menanyakan harga papan merah dan gembok jodoh. Pemilik kios menjelaskan bahwa papan merah seharga 20 yuan per buah, sedangkan gembok jodoh ada 2 jenis. Yang murah seharga 25 yuan per buah, yang mahal 51 yuan per buah. Mendengar itu, Chen Molin langsung memesan 2 papan merah dan 10 gembok jodoh yang mahal. Pemilik kios langsung melotot mendengarnya. Aku pun bingung. Mengapa dia membeli sebanyak itu? Chen Molin dengan wajah sombong berkata, aku hanya ingin membelinya. Uangku tidak ada tempatnya. Hal itu langsung membuatku kehabisan kata-kata. Gadis kaya yang semaunya. Aku pun tak bisa berbuat apa-apa. Setelah Chen Molin membayar dengan ponselnya, dia menyerahkan 1 kartu merah kepadaku. Kartu merah ini untuk doa. Katanya, aku dengar dari orang di samping. Ramalan Dewa Jodoh di Gunung Yunbai sangat akurat. Jika kau ukir nama bibi dan paman, kirimkan doa juga bisa dibilang tidak sia-sia datang ke sini. Mendengar kata-kata itu, aku merasa ada benarnya. Aku lalu berpikir sejenak. Lalu langsung mengambil kedua plakat merah di tangan Chen Molin. Chen Molin melihatnya dengan wajah terkejut. Sementara aku hanya berkata dengan datar, ini rahasia. Lalu pergi ke samping untuk mengukir tulisan. Chen Molin sangat penasaran. Apa yang akan aku ukir di plakatku yang lain? Mungkinkah itu namanya? Chen Molin kemudian membeli kartu merah. Meminta pemilik toko mengukir 1 baris tulisan di bagian depan. Lalu mengukirnya lagi di bagian belakang. Setelah kami berdua menggantungkan kartu merah masing-masing, aku langsung ditarik oleh Chen Molin ke dalam kuil utama kuil Yuelao. Saat itu, sepasang kekasih yang lewat di bawah pohon Yuelao berseru, astaga, siapa ini? 10 gembok jodoh yang dirangkai bersamaan. Sungguh tidak manusiawi. Setiap gembok bertuliskan, orang asing dan Chen Molin pasti bersama. Selamanya. Selamanya. Tak terpisahkan. Wah, 10 gembok. 10 kehidupan. Ini luar biasa banget. Sayang. Aku iri. Aku juga mau 10 gembok. Di dalam kuil Yuelao saat itu, Chen Molin sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di luar. Setelah masuk ke kuil Yuelao, setiap kali melihat patung dewa, dia langsung berlutut dan bersujud. Memohon dengan tulus agar hubungan baik ini terwujud. Aku hanya berdiri di samping. Bosan, sambil menggeser-geser ponselku. Kemudian Chen Molin menarik tanganku, dan kami berjalan ke hadapan Dewa Yuelao. Ayo kita berdoa bersama, katanya. Berdoa di hadapan Yuelao. Pasti lebih ampuh daripada menulis papan merah di luar atau pergi ke tempat perjodohan, kan? Mendengar itu, aku berpikir memang benar. Aku sudah menulis papan merah, jadi, apa salahnya berdoa lagi? Tapi kenapa harus berdua? Kenapa tidak satu persatu saja? Sebelum aku sempat memikirkannya, Chen Molin sudah menarikku ke bantal di depan Dewa Jodoh. Dengan bunyi, plop, Chen Molin langsung berlutut. Karena sudah sampai di situ, aku pun berlutut dengan bunyi, plop. Kami berdua menyatukan kedua tangan, memikirkan doa masing-masing, lalu membungkuk. Hanya saja, aku memikirkan orang tuaku. Sedangkan Chen Molin, selain memikirkan orang tuanya, juga memikirkan jodoh kami berdua.
Setelah berdoa sekali, aku bersiap berdiri. Tapi Chen Molin di sampingku. Dung dung dan, dong, langsung mencium tanah 3 kali. Aku tertegun melihatnya, sungguh sangat khusyuk. Aku penasaran bertanya padanya, apakah? Tidak sakit, sama sekali tidak sakit. Katanya, selain mendoakan orang tuaku, aku juga mendoakan 2 orang lainnya. Aku ingin bertanya siapa mereka. Tapi Chen Molin dengan wajah misterius berkata, ini rahasia. Kemudian Chen Molin membawa dupa yang dibeli di luar. Berjalan ke depan tungku dupa di hadapan Dewa Jodoh. Tepat saat Chen Molin menancapkan dupa ke dalam tungku. Dan bersiap untuk berdoa. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang dahsyat dari atas dan sekelilingnya. Seluruh kuil Dewa Jodoh seolah bergetar. Dari luar terdengar teriakan banyak orang. Kemudian, ledakan-ledakan keras bergema berturut-turut. Atap di atas patung Dewa Jodoh runtuh dengan keras. Getaran dan ledakan. Itu berakhir dalam sekejap. Para wisatawan dan para wisatawan di luar sama-sama menatap pemandangan itu dengan ngeri. Awalnya mereka mengira itu gempa bumi. Tetapi setelah melihat lebih dekat, mereka menyadari bahwa itu bukan gempa bumi, melainkan longsoran tanah yang terjadi di lereng gunung di belakang kuil Dewa Jodoh. Banyak batu, tanah, dan pohon yang tersapu hujan lebat. Semuanya menimpa kuil Dewa Jodoh. Kemudian atap kuil Dewa Jodoh, yang tidak mampu menahan kekuatan tersebut, runtuh. Untungnya, hanya bagian dalam kuil Yue Laoci saja. Sebagian besar orang berhasil melarikan diri pada saat-saat terakhir. Saat ini, tidak banyak korban jiwa yang dilaporkan di lokasi kejadian. Hanya beberapa wisatawan yang kurang beruntung, tertimpa puing-puing batu dan genteng yang longsor, sehingga mengalami luka ringan. Segera hubungi polisi. Astaga, bagaimana bisa terjadi hal seperti ini? Jika tertimpa di bawah sana, pasti akan terluka parah atau bahkan tewas. Tunggu, sepertinya ada 2 orang yang belum keluar. Salah satunya adalah seorang pria bertubuh sangat besar. Di sampingnya ada seorang gadis yang sangat cantik. Masalah besar. Apakah sudah melapor ke polisi? Ayo kita segera kumpulkan beberapa orang. Lihat apakah bisa menyelamatkan mereka. Pihak kuil Yue Lao mulai sibuk beraksi. Sementara itu, di pusat penanganan darurat Kabupaten Lingnanyu, akibat hujan lebat mendadak hari ini, sudah terjadi beberapa situasi darurat. Beberapa petugas pemadam kebakaran yang baru saja kembali dari luar, berbincang sebentar, sambil beristirahat. Namun, belum sempat duduk nyaman. Radio salah satu petugas pemadam kebakaran berbunyi. Panggilan untuk Liao. Panggilan untuk Liao. Liao, apakah kalian bisa meluangkan waktu sekarang? Radio itu memanggil dengan nada cemas. Petugas pemadam kebakaran yang disebut Liao segera menjawab. Lalu mengetahui bahwa terjadi longsor di kuil Yue Lao di Gunung Yunbai. Ia pun segera memerintahkan timnya untuk berangkat melakukan penyelamatan. Sementara itu, di bawah reruntuhan kuil Yue Lao di bawah bangunan yang runtuh, sekitar 3 meter di bawah permukaan. Di sini gelap gulita, tak bisa melihat apa-apa. Tiba-tiba, seberkas cahaya menyinari, membuat area beberapa meter di sekitarnya menjadi jelas. Itu adalah cahaya dari layar ponsel. Terlihat Chen Molin terbaring di tanah yang berantakan oleh lumpur dan pasir. Namun, di tubuhnya, selain sedikit debu dan kerikil kecil, tidak ada luka lain. Dan alasan mengapa demikian, adalah karena saat runtuhan terjadi, aku mengangkat sebuah balok atap, yang menahan banyak benda-benda yang berantakan. Luran, kamu baik-baik saja? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Tidak perlu menelepon lagi. Orang-orang di luar pasti sudah menelepon sejak lama. Sekarang kita hanya bisa menunggu tim penyelamat. Lalu, kapan mereka bisa tiba? Berdasarkan medan dan cuaca, tim penyelamat akan membutuhkan waktu lama untuk tiba. Dan pencarian akan memakan waktu lebih lama lagi. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Setelah mendengarnya, aku tidak menjawab, melainkan mulai memeriksa kondisi tubuhku. Karena bencana itu terjadi secara tiba-tiba, beberapa tulang rusukku patah. Tapi dengan kemampuan pemulihanku yang luar biasa, seharusnya akan sembuh dengan sendirinya. Setelah pulih sedikit, seharusnya aku bisa memikirkan cara untuk keluar. Jika mengandalkan tim penyelamat, setidaknya butuh 2 atau 3 hari. Aku mungkin bisa bertahan. Tapi Chen Molin mungkin tidak. Kemudian aku berkata pada Chen Molin, matikan ponselmu. Hemat baterai. Chen Molin segera menjawab, lalu mematikan ponselnya. Akibatnya, suasana langsung menjadi canggung. Sue Jie, Luran, kamu yang bicara dulu atau aku? Kakak, untungnya kamu tidak berbau mulut. Luran, percaya atau tidak, aku akan menggigitmu sampai mati sekarang juga. Mendengar kata-katanya yang kejam, aku tertawa pelan. Ada apa yang lucu, kakak? Kamu seperti ini jauh lebih normal. Santai saja, kataku pelan. Karena meskipun dia tidak secara langsung mengatakan bahwa dia takut, aku tetap bisa merasakan emosinya dari kata-kata dan ekspresinya. Orang biasa yang menghadapi situasi seperti ini, bagaimana mungkin bisa setenang aku? Dan di luar reruntuhan saat ini, puncak Gunung Yunbai runtuh. Waktu telah berlalu 30 menit. Berkat upaya bersama semua relawan, 2 orang yang terjepit di pinggiran reruntuhan berhasil diselamatkan. Dari 7 korban yang diketahui, 2 orang telah berhasil diselamatkan. Staf telah berkomunikasi beberapa kali dengan pusat penanggulangan bencana. Tim penyelamat sudah tiba di Gunung Yunbai dan sedang dalam proses mendaki puncak. Seperti yang diperkirakan semua orang, mendaki gunung menjadi jauh lebih sulit. Bahkan tim penyelamat yang sangat profesional pun tak bisa berbuat banyak. 1 jam kemudian, sebuah tim penyelamat swasta tiba dengan tergesa-gesa di puncak gunung untuk meninjau lokasi. Mereka tidak membawa peralatan apapun. Jelas datang secepat mungkin.
hanya untuk memeriksa lokasi. Di antara mereka ada Kapten Pemadam Kebakaran Pusat Penanggulangan Bencana. Miao. Setelah melihat beberapa kali kondisi longsor dan rumah-rumah yang, wajah mereka semua tampak tidak baik. Kapten, bagaimana menurutmu? Sangat rumit. Kita harus menunggu tim di belakang membawa alat pemindai inframerah untuk menentukan lokasi pasti korban sebelum merancang rencana penyelamatan. Semoga tidak ada orang di tengah jalur itu adalah area paling sulit. Kapten Liao menatap bangunan yang runtuh dengan wajah cemas. Hatinya dipenuhi rasa gelisah. Namun, tepat saat itu, seorang anggota tim menerima panggilan telepon dan langsung menatap Kapten Liao dengan ekspresi aneh. Pusat wisata menelepon, yang mengatakan bahwa staf pusat wisata melaporkan ada 2 orang tertimbun di tengah. Salah satunya pria bertubuh tinggi besar dan berwajah garang. Apakah orang itu? Kapten Liao mendengarnya, dan wajahnya langsung berubah aneh. Sementara itu, aku baru saja mengeluarkan roti dan air mineral dari ransel, lalu makan bersama Chen Bolin. Ketika ponselku berdering, awalnya aku heran bagaimana bisa ada sinyal, tapi ternyata itu panggilan dari kontak darurat. Aku menekan tombol terima dan tombol speaker. Hei, di mana kamu sekarang? Begitu telepon tersambung, orang di seberang langsung berteriak, Lao Liu, kalau kamu menelepon pada jam segini, sepertinya kamu sudah sampai di puncak Gunung Yunbai, kan? Aku menjawab dengan pasrah. Astaga, kamu benar-benar tertimbun di bawah kuil Yue Lao, ya? Hahaha, Kapten, kan aku bilang, pasti dia. Siapa sangka, prajurit penyelamat, kali ini malah harus diselamatkan. Oke, berhenti bercanda. Ceritakan di sana. Tenang saja, aku baik-baik saja di sini. Di arah tenggara 15 meter dari posisiku, ada 2 orang yang terjebak, seorang pria dan seorang wanita. Keduanya masih muda. Kalian cepat selamatkan mereka. Saat rumah itu runtuh, aku langsung mencatat situasi sekitar. Itu adalah reaksi naluriku saat menghadapi bahaya. Lalu kalian, di mana tepatnya kalian sekarang? Tanya Lian. Di depan Gang Yue Lao. Jawab Luran. Mendengar itu sampai terkejut. Para petugas penyelamat lainnya pun satu persatu terdiam kaget. Mereka awalnya mengira lokasiku seharusnya aman dan penyelamatannya tidak akan terlalu sulit. Tapi tidak disangka aku ini benar-benar jago memilih. Langsung saja memilih tempat yang paling sulit dan berbahaya dalam insiden runtuhnya bangunan ini. Bukankah Gang Yue Lao ada di bagian paling dalam kuil Yue Lao? Kenapa kamu ke sana kalau tidak ada urusan? Ah, aku datang bersama teman. Kebetulan saja ketemu. Aku datang ke kuil Yue Lao. Temanmu itu perempuan. Ya, kamu bisa menebaknya. Sial, hebat juga. Baru beberapa hari kuliah, kamu sudah berhasil membawa pulang seorang istri. Ayo, kapan kamu traktir makan? Chen Bolin, yang mendengarkan percakapan mereka dari samping, hampir menangis karena terharu. Akhirnya, dia disalahpahami apa dia tidak susah payah? Jangan ngomong sembarangan, makanan boleh. Tapi itu harus setelah kalian menyelamatkanku dulu. Kira-kira butuh waktu berapa lama? Kalau ini bukan di Gunung Yunbai, aku jamin, dalam 2 jam semua korban terjebak. Tapi sekarang dengan berbagai kondisi khusus yang bercampur aduk, sepertinya paling cepat besok pagi. Besok pagi, kalau hujan terus turun gimana? Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Ya sudah. Kita sudah sering melakukan penyelamatan bersama. Kalian cepat selamatkan orang-orang dulu. Aku di sini nggak terburu-buru. Ditaruh di akhir juga nggak apa-apa. Tenang, meski kamu nggak bilang, aku juga bakal kasih kamu urutan terakhir. Haha, bercanda. Nah, hati-hati ya, aku tutup dulu. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Segera, setelah berkata dengan cepat, menutup telepon. Sementara aku duduk bersila, mulai memejamkan mata untuk beristirahat dan memulihkan luka-lukaku. Sampai keesokan paginya, tim penyelamat baru saja menyelamatkan 2 orang yang terjebak lagi. Namun, sebelum para petugas penyelamat dan warga sempat bersorak gembira, tiba-tiba situasi berubah drastis di kejauhan. Terdengar suara gemuruh keras, dan reruntuhan bangunan kembali runtuh. Yang paling mengkhawatirkan, lokasi runtuhan itu ternyata tepat di depan Yue Lao. Sialan, ini masalah besar. Serunya sambil mengumpat, lalu segera menelepon ponselku. Tapi tak ada yang mengangkat. Tangan Lao Liao mengepal hingga berderak. Matanya memerah. Dia jelas sangat kebingungan. Dia sama sekali tak menyangka akan terjadi runtuhan kedua. Liao, apakah dia hanya bicara omong kosong? Semua orang berkumpul, dan kami segera memulai operasi penyelamatan. Berikutnya, segera. Kapten, tapi tanpa alat penggalian besar dan alat pendeteksi. Apakah mengandalkan kekuatan kita sendiri akan membuat situasi semakin sulit? Sekarang sudah saatnya. Hidup dan mati bergantung pada detik-detik ini. Jika kita menunggu hujan reda, dan helikopter datang, sudah terlambat. Kita tidak punya pilihan lain. Lagi pula, di lokasi hanya ada 2 orang yang terjebak. Kita tidak perlu memikirkan yang lain. Cukup berjuang sekuat tenaga untuk menyelamatkan mereka. Jangan lupa, siapa yang tertimpa reruntuhan di bawah sana? Anggota tim di sekitarnya terkejut sejenak, seolah baru sadar. Benar, orang di bawah sana adalah orang biasa. Saat banjir, aku bisa melompat ke dalam air tanpa perlengkapan dan langsung menyelamatkan orang. Saat kebakaran, aku cukup menyiram diri dengan air lalu berani menerobos masuk untuk menyelamatkan orang. Bahkan saat gempa bumi, efisiensi aku sendirian setara dengan 1 regu penyelamat. Makhluk seperti ini, bagaimana mungkin terjebak oleh longsoran kecil? Ayo kita cari cara lain. Kak Li, kita gali dari sini. Chen, kalian gali dari sana.
Namun, 1 jam kemudian, kemajuan tim penyelamat tidak semulus yang dibayangkan. Lao Liao pun mulai gelisah. Dia mengeluarkan walkie-talkie, bermaksud menanyakan di mana tim bantuan tambahan. Tapi tepat saat itu, sebuah bayangan melesat dari arah bawah gunung menuju ke arah mereka. Lao Liao pun bisa langsung menebak bahwa itu adalah seorang wanita. Sekilas, wanita itu tampak familiar. Orang ini, sepertinya kepala satuan reserse kriminal kepolisian kota Ningbei, kan? Sepertinya, setahun yang lalu kita pernah bekerja sama dengan petugas polisi itu. Orang ini meninggalkan kesan yang cukup dalam padaku. Siapa? Siapa yang bertanggung jawab di sini? Tanya wanita itu dengan suara keras. Saya yang bertanggung jawab. Kepala satuan kamera pengawas. Kata Liao dengan semangat. Jangan banyak bicara, katakan padaku. Di mana Luran dan korban terjebak lainnya? Di mana? Di mana? Teriaknya dengan suara serak. Saat itu, orang yang sedang menanyai di lokasi ternyata adalah Jim Melian. Waktu mundur ke 3 hari sebelumnya. Setelah mengetahui insiden di taman hiburan, Jim Melian menggunakan koneksinya untuk mengumpulkan semua data dan informasi tentangku. Dari yang kecil hingga besar. Dari yang detail hingga yang sekilas. Dia mulai memeriksanya sedikit demi sedikit. Begitu melihatnya, mata Jim Melian tidak pernah berkedip. Dia menatapnya dengan mata melotot sepanjang waktu. Diriku sebelum usia 14 tahun biasa-biasa saja. Sama seperti semua anak kecil pada umumnya. Namun, sejak usia 14 tahun, hidupku berubah drastis. Aku mulai sering melakukan perbuatan baik. Mulai dari membantu orang lain mencari barang yang hilang. Hingga membantu polisi membongkar suatu organisasi kriminal. Seperti geng penjahat di taman hiburan kali ini. Serta insiden penangkapan buronan kelas A sebelumnya. Dia mengira aku hanya kebetulan saja. Tapi setelah melihat data tersebut, dia menyadari bahwa ini hanyalah rutinitas harianku. Setelah membacanya, matanya melebar dan dia tak bisa tenang untuk waktu yang lama. Anak perempuannya yang nakal. Itu ternyata menyukai orang seperti ini. Dia tak tahu apakah itu baik atau buruk. Tapi kesan Jim Melian terhadapku sudah berubah drastis. Hal ini membuatnya tidak sengaja menyelidiki arah hubungan Luran dan putrinya selama 2 hari berikutnya. Putrinya sudah dewasa, pikirnya. Dia merasa memang terlalu banyak membatasi putrinya. Mungkin sesekali membiarkannya bebas juga bukan hal yang buruk. Namun, tepat sehari sebelum insiden longsor di Gunung Yunbai, kantor polisi kota dan cabang mengadakan rapat gabungan darurat. Mereka menghadapi situasi darurat yang sangat rumit. Seorang agen rahasia yang menyusup ke dalam geng kriminal mengalami kecelakaan mendadak. Operasi pemberantasan besar-besaran hanya tinggal seminggu lagi. Untuk mencegah rencana yang telah disusun dengan cermat selama 3 tahun ini gagal total. Polisi sangat membutuhkan pengganti. Agen rahasia tersebut hanya perlu bertahan 7 hari tanpa terdeteksi, agar misi ini berhasil. Namun, rapat sepanjang hari tanpa hasil. Tepat ketika semua orang kebingungan, Jim Melian maju ke depan. Saya punya kandidat yang sangat cocok. Kemampuannya sama sekali tidak kalah dari pasukan elit khusus. Menghadapi keraguan semua orang mengenai penampilan yang sesuai untuk agen rahasia, Jim Melian justru sangat percaya diri. Dia bukan orang kepolisian, jadi tidak ada risiko identitasnya terbongkar. Mengenai penampilan sebagai agen rahasia, saya rasa tidak ada yang lebih cocok darinya. Jim Melian membuat semua orang penasaran sehingga mereka terpaksa setuju untuk menunggu sampai dia membawa orang tersebut kembali. Orang yang dia usulkan bukan orang lain, melainkan mahasiswa yang, berdasarkan data yang saya lihat, kemampuan fisiknya sudah mencapai level pasukan elit khusus. Mengenai penampilannya, bahkan tanpa pelatihan apapun dan langsung dilemparkan ke dalam geng kriminal, dia pasti akan terlihat lebih seperti pemimpin daripada pemimpinnya sendiri. Jim Melian segera melacak lokasi saya dan Chen Molin yang bersembunyi di Lingnan melalui sinyal ponsel. Setelah itu, dia mendengus pelan dan bersiap berangkat. Namun, saat hendak menangkap Chen Molin dan saya, dia malah menerima kabar dari pihak Yunbai San Yue, dari pihak Lao Qi. Setelah mengetahuinya, Jim Melian segera melaju dengan kecepatan penuh menuju puncak Gunung Yunbai di kota Lingnan. Aku bertanya padamu, bagaimana sebenarnya keadaan Luran dan yang lainnya saat ini? Liao juga tidak tahu harus menjawab apa, sehingga dia segera mengeluarkan walkie-talkie untuk menanyakan, berapa lama lagi rekan-rekan di bawah yang memberikan bantuan akan tiba. Namun, tepat pada saat itu, reruntuhan runtuh. Beberapa potongan reruntuhan di bagian tengah tiba-tiba melayang di udara, dan jatuh secara acak di tempat yang tidak jauh. Kemudian beberapa potong reruntuhan lainnya ikut terlempar, dan akhirnya terdengar ledakan keras, disertai debu tebal yang berterbangan dari tengah reruntuhan. Sebuah sosok tegap tiba-tiba melompat beberapa meter ke udara, lalu jatuh ke tanah disertai asap dan debu. Setelah asap menghilang, Liao menatap beberapa orang dengan mata terbelalak, karena sosok itu ternyata adalah aku yang sedang menggendong Chen Bolin. Jim Melian berlari dengan penuh kegembiraan, langsung memeluk putrinya. Yan, ibu tahu kamu baik-baik saja. Mulai sekarang, ibu benar-benar tidak akan memaksamu lagi. Chen Molin dipeluk erat oleh ibunya. Mendengar kata-kata ibunya, senyum yang semula terlukis di wajahnya berubah menjadi air mata yang mengalir. Ia mengingat kembali bahaya yang dialaminya. Jika bukan karena bantuan orang-orang di sekitar, dengan kekuatannya sendiri, ia pasti tidak akan bisa selamat. Ibu, ini putrimu tidak baik. Bukan salahmu. Di sisi lain, Liao Dui menatap Luran dengan tatapan tak menentu. Luran, bagaimana kamu bisa kabur? Liao Dui masih menunjukkan ekspresi tak percaya. Liao Dui, dengan longsoran sebesar ini, kamu benar-benar berpikir bisa menjebakku? Aku memeluk Liao Dui dengan erat. Setelah merasakan ikatan yang kuat dan kokoh itu, Liao Dui baru percaya pada kenyataan. Luran, memang Luran, bukan sekadar omong kosong. Di sisi lain,
ibu dan anak itu sudah berhenti menangis. Perasaan di mata mereka jelas. Jauh lebih baik daripada sebelumnya. Melihat ini, hatiku merasa senang untuk mereka. Tapi kalau begitu, misi utama, pelarian besar, pasti gagal, kan? Aku baru saja menerima hadiah untuk 3 hari. Orang asing itu berpikir sejenak, lalu memeriksa misi utamanya. Tapi detik berikutnya, aku terkejut menemukan bahwa misi sampingan, pelarian besar, masih dalam status normal, tanpa tanda kegagalan. Bukankah Chen Molin sudah ditangkap ibunya? Kenapa tidak ada peringatan kegagalan? Apakah pemahaman saya tentang ditangkap yang salah? Ataukah saya memicu sesuatu? Luran memikirkannya selama beberapa menit, tapi tetap tidak ada petunjuk. Namun, bagaimanapun juga, ini bukan hal buruk. Saat Luran berjalan ke samping Chen Bolin, Jimelian melangkah maju terlebih dahulu. Tepat saat Luran mengira wanita yang tegas ini ingin menagih hutang padanya, Jimelian membungkuk dalam-dalam kepadanya. Terima kasih, Luran. Kau yang menyelamatkan nyawa Linlin. Ini hutang budi yang sangat besar. Kami berhutang padamu. Jika bukan karena kemampuan luar biasa anak ini, mungkin dia tidak akan pernah bisa bertemu putrinya lagi. Bibi, jangan terlalu sopan. Ini hanya tugasku. Luran dengan cepat melangkah ke samping. Matanya sedikit menghindar, membawa Chen Molin kabur. Sekarang berhadapan dengan ibunya. Rasanya memang aneh. Namun, kata-kata Jimelian benar-benar mengejutkan. Luran, bolehkah aku mampir ke rumahmu? Ke rumahku, untuk apa? Kamu sudah menyelamatkan Lingling dari reruntuhan. Bukankah aku boleh datang untuk mengucapkan terima kasih? Saat ini, dia diperlakukan dengan sangat sopan oleh Luran. Jika bukan karena pernah bertemu wanita ini di kantor polisi, aku pasti mengira salah orang. Ya, Luran. Lagi pula, koperku ada di rumahmu. Kebetulan bisa pulang. Saat berkomunikasi dengan ibu tadi, sudah diputuskan bahwa dalam 2 hari ke depan akan kembali ke sekolah. Bagi dirinya saat ini, lebih baik kembali ke sekolah. Luran tidak keberatan mendengar hal itu. Dia mengambil kopernya dan pergi. Pada waktu ini seharusnya tidak akan bertemu dengan ibunya. Aku ingat, aku sudah membuat banyak kebohongan di depan ibuku. Ketiganya beristirahat sejenak, lalu mulai berjalan turun gunung. Pemandangan gunung setelah hujan sangat indah. Namun saat ini ketiganya masing-masing sibuk dengan urusan sendiri. Dan tak ada yang punya pikiran untuk menikmati pemandangan indah itu. Tiba-tiba langkah mereka melambat. Tadi di kamar mandi, aku memeriksa tulang rusuk yang patah di depan cermin beberapa kali, dan berhasil mengembalikannya ke posisi semula. Selanjutnya, aku hanya perlu menghindari aktivitas berat dan beristirahat beberapa hari agar perlahan pulih. Jimelian dan Chen Bolin beberapa kali menyarankan untuk membawaku ke rumah sakit saat turun gunung. Luka sekecil ini sama sekali tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Tapi kedua wanita itu tidak mau, dan memaksa aku untuk pergi ke rumah sakit. Tak ada pilihan lain. Ketiganya naik kereta gantung ke bawah. Lalu Jimelian mengemudikan mobilnya untuk mengantar Luran ke rumah sakit terdekat. Setelah serangkaian pemeriksaan, hasil yang diberikan rumah sakit membuat Jimelian terkejut. 5 tulang rusuk Luran mengalami patah dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Tapi semuanya secara ajaib sudah kembali ke posisi semula. Selanjutnya tinggal menunggu pemulihan alami. Jimelian melirik Luran, dan dalam hatinya mengagumi betapa luar biasanya fisiknya. Setelah ke rumah sakit, tujuan berikutnya adalah pulang ke rumahku. Aku kira pada jam segini, ibu dan ayah pasti tidak ada di rumah. Tapi begitu aku membuka pintu dengan kunci, terdengar suara dari dalam rumah. Siapa itu? Daran dan Lingling. Itu suara ibu. Luran benar-benar terkejut. Tidak menyangka ibu masih ada di rumah pada jam segini. Nanti, kalian jangan sekali-kali sebutkan soal kejadian di bawah reruntuhan itu. Aku tidak ingin membuat ibuku khawatir, kata orang asing itu, sambil berbisik kepada 2 orang di belakangnya. Tenang saja, aku pasti tidak akan melakukannya, kata Chen Molin sambil tersenyum. Aku mengerti, sebagai seorang ibu, tentu saja dia tahu betapa menyakitkannya perasaan itu. Bu, ini kami, jawab Luran dari dalam rumah. Tak lama kemudian, ibuku datang menghampiri. Riasan tipis di wajahnya sepertinya baru saja selesai. Kalian pulang tepat waktu. Kalau terlambat beberapa menit lagi, aku sudah pergi. Sudah makan belum? Belum, aku akan masak untuk kalian. Ibu Lu keluar. Tapi, baru menyadari ada seorang wanita di dalam rumah. Halo, aku Ibu Linyin. 2 hari ini Linyin tinggal di rumahmu. Terima kasih sudah merawatnya. Setelah mendengar bahwa wanita itu adalah Ibu Yanyan, wajah Ibu Lu langsung berubah menjadi sangat canggung. Jadi ini, dia ibu yang tidak bertanggung jawab, yang bercerai dan meninggalkan Yanyan. Kenapa dia ada di sini? Dia menatap wanita itu dari atas ke bawah. Mungkinkah sekarang dia menyesal dan ingin mengambil kembali Yanyan? Kenapa tidak dari dulu? Seorang gadis berusia 20 tahun. Bisakah dia menahan siksaan psikologis seperti ini? Mata Ibu Lu melotot. Dan, dia pun punya rencana. Dia bermaksud menguji Ibu Yanyan. Jika jawabannya tidak memuaskan, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Yanyan si gadis kecil ini sudah cukup kasihan. Dia benar-benar tidak tega membiarkannya mengalami hal yang sama lagi. Lagi pula, gadis ini adalah gadis pertama selama bertahun-tahun yang menyukai putranya. Jadi, dia tidak boleh melepaskannya begitu saja. Oh, jadi Anda Ibu Linlin. Linlin tinggal di sini tidak masalah. Tinggal beberapa hari, beberapa bulan, atau bahkan beberapa tahun pun tidak apa-apa. Saya tidak akan merasa repot. Ibu Lu tersenyum. Namun tatapannya tajam. Saat melihat ibunya bersikap seperti itu, Lu tanpa sadar menutupi wajahnya dan segera mengalihkan pandangan ke arah lain. Sudah berakhir. Berbohong memang bukan hal yang baik. Ibu pasti percaya cerita tragis. Xiaoha, 2 hari yang lalu. Sekarang orangnya sudah datang. Apa yang harus dilakukan? Di sisi lain,
Jimei Lian sama sekali bingung. Mengapa Ibu Luran begitu bermusuhan padaku? Kami jelas baru pertama kali bertemu. Dan sama sekali tidak saling kenal. Ibu Luran, apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Kesalahpahaman? Bagaimana bisa ada kesalahpahaman? Jadi, apa tujuan Anda datang kali ini? Dia melemparkan tatapan menghibur kepada Chen Molin. Tatapan itu seolah berkata, Bibi di sini akan membelamu. Chen Molin mengedipkan mata. Wajahnya penuh kebingungan. Di sampingnya, senyum Jimei Lian tampak kaku. Ini disebut tidak ada kesalahpahaman? Ibu Luran benar-benar bersikap seolah-olah sedang waspada terhadap serigala. Dia melirik putrinya tanpa disadari putrinya. Ternyata putrinya sedang bertukar isyarat mata dengan Ibu Luran. Pasti si gadis nakal ini. Entah, apa yang dia katakan tentang dirinya di depan Ibu Luran. Ibu Luran, saya datang kali ini untuk membawa Yan Yan kembali ke sekolah. Anak ini terlalu nakal. Seorang gadis kecil hanya tahu bermain-main. Kata Jimei Lian dengan senyuman kaku. Kakek, memang belajar itu penting. Tapi kesehatan juga sama pentingnya. Kata Ibu Luo dengan nada serius dan tegas. Xin Mei Lian terdiam sejenak, lalu mengangguk dengan tegas. Saya mengerti. Memang sebelumnya saya yang salah karena tidak memperhatikan perasaan Yan Yan. Setelah pulang nanti, saya akan berbicara dengannya dengan baik. Kata Ibu Luo. Ibu Luo dan Ibu Chen pun mulai berbincang-bincang. Hal ini membuat Luran dan Chen Molin tercengang. Apakah ini masih Kapten Regu yang mereka kenal? Apakah ini masih ibu mereka yang mereka kenal? Menit kemudian, kedua ibu itu sudah hampir selesai berbincang dan saling bersikap lebih sopan. Chen Molin saat itu juga sudah keluar dari kamar Luran dan mengemas barang-barangnya. Luran cukup puas dengan hal ini. Akhirnya gadis itu sudah pergi. Dia bisa beristirahat dengan tenang selama beberapa hari. Saat Luran bersiap kembali ke kamarnya untuk tidur nyenyak, ibunya langsung menarik tangannya. Kamu mau kemana, nak? Tanya Ibu Lu sambil menatap Luran dengan bingung. Aku mau tidur. Jawab Luran sambil menguap. Semalam aku hampir tidak tidur sama sekali. Aku sangat mengantuk. Mendengar itu, Ibu Lu menepuk punggung Luran dengan telapak tangannya. Tidur, tidur apa? Cepat bereskan barang-barangmu dan kembali ke sekolah. Petik 2. Ibu. Kenapa aku harus kembali ke sekolah? Aku sudah cuti beberapa hari, kata Luran dengan wajah bingung. Cuti untuk apa? Sekarang ini, saat penting dalam pelatihan militer untuk membangun hubungan persahabatan antar teman sekelas. Tidak ada salahnya memperbanyak teman, kata Ibu Lu sambil mencari alasan. Padahal dalam hati dia ingin berkata, Yan Yan sudah kembali ke sekolah. Untuk apa kamu tinggal di rumah? Gadis sebaik ini harus dimanfaatkan, bukan malah berpikir untuk tidur. Ibu Lu sekarang sama sekali tidak ingin melihatnya di rumah. Yan Yan masih belum stabil emosinya. Setelah kamu kembali ke sekolah, kalian berdua bisa saling menjaga. Ibu Lu menarik tangan Luran dan langsung kembali untuk berkemas. Wajah Luran penuh dengan rasa pasrah. Chen Molin tersenyum puas dalam hati. Dia kira akan berhari-hari tidak bertemu Luran. Sekarang sepertinya mereka bisa bertemu setiap hari lagi. Ibu Lu mengantar ketiganya sampai ke pintu. Anak nakal. Di sekolah pasti jaga Yan Yan baik-baik. Jangan biarkan orang lain mengganggunya. Ibu Lu berbisik banyak hal di telinga Luran. Luran sudah terbiasa dengan adegan ini. Setiap kali pergi jauh, ibunya selalu melakukan hal yang sama. Setelah percakapan ibu dan anak itu selesai, Ibu Lu berjalan ke arah Chen Molin. Si pemuda itu berkata beberapa kalimat, dan keduanya tertawa bahagia, seolah-olah sedang merayakan kebahagiaan. Hal ini membuat Luran dan Jimei Lian merasa, seolah-olah kedua orang itulah yang sebenarnya ibu dan anak. Ketiganya naik ke dalam mobil. Luran ditarik ke baris belakang oleh Jimei Lian dan Chen Molin. Alasannya, karena mereka semua terluka, jadi tidak mungkin mengemudi. Chen Molin baru setengah jalan dalam ujian SIM-nya. Jadi tugas mengemudi pun diserahkan kepada Jimei Lian. Di bawah tatapan tajam ibunya, Chen Molin dengan enggan memilih duduk di kursi penumpang depan. Mereka tidak langsung masuk ke jalan tol, melainkan menuju ke sebuah pusat perbelanjaan terdekat. Jimei Lian membeli dua ponsel model yang sama untuk keduanya. Satu hitam dan satu putih. Ponsel asli Luran dan Chen Molin yang terkena air tidak bisa diperbaiki. Tiba-tiba, permintaan pertemanan WeChat masuk. Chen meminta untuk menjadi temanmu. Luran di baris belakang, dan menoleh ke kursi penumpang. Chen Molin mengayunkan ponselnya ke arahku. Jelas itu permintaan pertemanan darinya. Luran ragu sejenak sebelum menekan tombol, terima. Sudah bertemu orang tua, tapi ragu-ragu begitu lama hanya untuk menambahkan teman WeChat. Melihat pesan yang langsung masuk, Luran tersenyum pasrah. Jarang pakai WeChat, jadi tidak terbiasa. Alasan itu terlalu klise. Tapi sudahlah. Luka di sana masih sakit? Tidak sakit, cuma luka kecil. Tidak ada pengaruhnya. Nggak lama lagi sembuh. Kamu ngomongnya gampang aja. Kalau gitu, besok aku masak sup ayam buat kamu dan bawa ke asrama. Jangan repot-repot. Lagian, asramamu bisa masak sup ayam? Itu yang kamu nggak ngerti, kan? Adik angkatannya tetap adik angkatan. Jangan sekali-kali bawa ke sini. Aku nggak mau dibenci sama semua mahasiswa baru. 2 gelas teh susu yang kamu bawa terakhir kali aja. Udah bikin banyak orang benci sama aku. Setelah pesan ini terkirim, Chen Molly tidak langsung membalas. 2 menit kemudian, Luren, kamu lihat forum kampus 2 hari ini? Tanya Chen Bolin sambil menoleh dari kursi penumpang. Luren menatapnya dengan bingung. Kita kan selalu bersama 2 hari ini. Kamu tidak tahu apakah aku lihat forum atau? Tidak, tidak. Jawab Luran, lalu membuka halaman forum kampus. Kisah di balik mahasiswa baru Luran. Kebenaran di balik penangkapan Luran oleh polisi. Luran mengklik beberapa
dan tertawa terbahak-bahak melihat isi yang seperti novel itu. Dia membacanya dengan penuh minat. Bu. Apakah orang-orang yang memfitnah orang lain dan menyebarkan rumor palsu di forum itu bisa ditangkap di Yancheng? Tanya Chen Molin kepada ibunya yang sedang mengemudi. Jika tidak menimbulkan dampak serius atau menjadi viral, pada dasarnya mereka tidak bisa ditangkap. Paling-paling hanya peringatan lisan, kata Ji Meilian. Chen Molin merasa sedikit kecewa mendengar jawaban itu. Padahal, Dago Xiong jelas-jelas melakukan kebaikan, tapi malah difitnah oleh orang-orang ini. Kalau begitu, apakah kita harus menghubungi admin forum dan meminta dia menghapus postingan-postingan ini? Mengapa harus dihapus? Orang yang bersih akan tetap bersih. Jika kamu menghapusnya, orang-orang yang curiga justru akan semakin curiga. Setelah hebohnya mereda, semuanya akan kembali tenang, kata Luran dengan nada datar. Setelah membaca beberapa postingan berturut-turut, tidak ada satupun yang menebak sedikit pun kebenarannya. Baiklah, aku yang akan menangani hal ini. Lagi pula, ini juga merupakan kelalaian rekan-rekan kepolisian kita mempertimbangkannya. Tidak, seharusnya memanggil orang yang lewat di depan banyak orang. Ji Meilian pun angkat bicara. Chen Molin akhirnya merasa lega. Tiba-tiba Ji Meilian teringat sesuatu. Luran, apakah kamu sangat paham soal pasar saham? Tidak paham. Kenapa tiba-tiba bertanya begitu? Mendengar itu, Luran langsung bersemangat. Mungkinkah pergerakan dana di pasar sahamnya yang tidak wajar baru-baru ini terdeteksi orang? Kalau tidak, Chen Molin memotong pembicaraan dan berkata dengan suara keras. Ibu, toilet. Aku mau ke toilet. Ji Meilian melirik putrinya, lalu melihat ke navigasi dan berkata, masih beberapa kilometer lagi. Tahan dulu, Bu, tolong percepat sedikit, kata Chen Molin. Ji Meilian melirik putrinya dengan tak berdaya, menginjak pedal gas, dan mobil melesat keluar. Chen Molin melihat topik berhasil dialihkan, dan dia lega. Ternyata orang asing itu memberitahunya tentang pergerakan pasar saham. Telah diketahui ibunya. Pasti ayah yang mengadu. HMPH, jahat sekali. Lain kali aku tidak akan memberitahu ayah. Orang yang tahu hal ini adalah Nona Manja, bukan dirinya yang sebenarnya. Jadi, jika orang di jalan itu curiga ada yang tidak beres, identitas aslinya akan terbongkar. Bagaimana bisa begitu? Identitas rahasia sebagai mata-mata harus dijaga sampai akhir. 2 menit kemudian, mobil berhenti di area istirahat. Ibu, mau ke toilet? Chen Molin menoleh dan bertanya. Tidak, jawab Chen Molin, sambil mengambil ponselnya. Sepertinya sedang memeriksa beberapa dokumen kerja. Luran, ayo kita ke toilet bersama, kata Chen Molin sambil mengedipkan mata kepada Luran. Aku tidak mau, jawab Luran langsung. Chen Molin terdiam sejenak, lalu mengedipkan matanya lebih jelas. Aku benar-benar tidak mau. Kamu benar-benar tidak mau, tanya Luran sambil mengerutkan kening. Apakah kamu ingin ke toilet? Mungkinkah dia belum tahu? Ternyata Chen Molin sedang memperlihatkan gigi taring kecilnya. Bibirnya membentuk kata, turun, padanya. Tiba-tiba, dia tak bergerak, hanya diam menatapnya. Chen Molin melihat itu, menggigit bibirnya, lalu melirik ibunya dengan hati-hati. Ekspresinya langsung berubah menjadi wajah kucing kecil yang memohon. Ayo bareng, ya. Luran merasa merinding melihat tatapan itu, tapi tetap memilih turun dari mobil. Kalau tidak, siapa tahu apa yang akan dilakukan gadis ini. Keduanya turun dari mobil. Begitu masuk ke mal area istirahat, Chen Molin langsung menggenggam tangan Luran. Hal ini membuat Luran merasa sedikit canggung. Mengingat Inspektur Ji masih berada di pintu masuk, bagaimana jika dia melihatnya? Tenang saja, ibu saya sangat fokus saat bekerja. Dia tidak akan datang ke sini, kata Chen Molin sambil tersenyum. Selama kamu tidak merasa dirugikan, tidak masalah, di jalan tidak ada masalah. Setelah mengalami insiden longsor, dia sudah kebal terhadap kedekatan fisik seperti ini. Dan memegang tangan kecil Chen Molin. Memang terasa nyaman. Hihi, tentu saja tidak rugi. Kalau begitu, kita harus bertemu setiap hari dan berpegangan tangan sekali. Permintaan ini tidak berlebihan, kan? Chen Molin mendekat lebih dekat. Orang-orang yang lewat menggelengkan kepala takjub. Gadis ini benar-benar semakin berani. Kalau tidak bicara, berarti setuju, kan? Baiklah, aku mau ke toilet dulu. Chen Molin berkata lalu berlari kecil ke toilet di samping. Orang itu juga ikut ke sana. Setelah mencuci tangan dan mengeringkannya, sebuah sosok mungil langsung melompat dan memeluknya. Orang-orang di sekitar fotografer pun menoleh. Tapi mereka hanya berani melirik sebentar. Dengan begitu banyak orang yang melihat, kamu benar-benar berani memeluknya, kata orang itu dengan pasrah. Kalau tidak, nanti pulang nanti tidak ada kesempatan lagi.